Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Robi. Selamat datang di YouTube channel saya. Nah, teman-teman, kali ini saya akan coba membahas lagi tentang skripsi. Tapi ini membahas gimana sih tips lancar sidang skripsi secara online. Jadi, teman-teman tahu kondisi di dunia saat ini memang sedang diserang oleh pandemi COVID-19. Jadi, salah satu imbasnya adalah ketika kita ingin ujian skripsi kalau di kampus. Jadi banyak hal yang kita lakukan, salah satunya adalah sidang online. Nah, mungkin teman-teman yang baru sidang skripsi secara online ini baru hal yang baru, dan saya akan berbagi tips gimana cara sidang skripsinya lancar. Nah, sebelum masuk ke situ, teman-teman bisa kunjungi juga playlist saya di skripsi mahasiswa. Di situ banyak sekali membahas tentang teknik-teknik atau cara mengerjakan skripsi. Dan jangan lupa juga untuk mensubscribe YouTube channel saya, men-share, like, dan mengkomennya. Yuk disimak tips sidang skripsi secara online. Oke, teman-teman semua, seperti yang saya jelaskan di awal, saya akan ngebahas tentang tips gimana sih lancar sidang skripsi secara online. Kalau sebelum-sebelumnya saya sudah menjelaskan gimana sih tips sidang skripsi secara offline, nah sekarang secara online. Jadi teman-teman, sidang skripsi secara online itu sidang yang dilakukan real time, sidang skripsinya dilakukan real time, tetapi kita tidak bertatap muka antara penguji dan juga mahasiswa yang akan sidang. Lah, gimana caranya? Yaitu dengan menggunakan aplikasi meeting seperti Zoom ataupun Google Meet. Teman-teman sidangnya di rumah, tetapi nanti ada dosen penguji 1, kedua, ketua, dan sekretaris, sama seperti sidang biasa, tetapi hanya tempatnya yang berbeda. Nah, mungkin ini jadi pengalaman baru buat teman-teman semua. Dan saya ada 10 tips agar sidang skripsi kamu lancar secara online. Oke? Yang pertama, teman-teman, kamu siapkan semua materi skripsi kamu di laptop kamu, dan pastikan kamu sudah membackup datanya, dan juga file-file tersebut kamu letakkan di dalam satu folder agar kamu tidak susah mencarinya. Jadi misalnya banyak file, yaitu file skripsi kamu, jurnal-jurnal, atau e-books, atau yang lainnya, kamu kumpulkan semuanya dalam satu folder. Biar nanti kalau ditanya sama dosen pengujinya, kamu tidak mencari-cari file-file yang tersebar di banyak folder kamu. Jadi kamu susun, kamu organisasikan isi-isi filenya, kalau bisa kasih penamaan yang memang kamu ngerti. Itu yang pertama. Dan yang kedua, pastikan ruangan yang kamu gunakan untuk sidang skripsi itu tidak berisik. Karena teman-teman, kalau misalnya kamu sidang skripsi di luar rumah atau di ruangan kamu itu berisik sekali, itu akan memecah konsentrasi kamu, dan itu sangat mengganggu sekali, teman-teman. Bahkan kalau kita coba untuk meeting dengan suara seperti itu sangat mengganggu dan memang nggak enak untuk didengar. Dan kamu untuk sidang secara online ini mungkin waktunya sejam, itu kamu harus memastikan ruangannya itu tidak terlalu berisik. Yang ketiga, sebelum sidang skripsi secara online ini, yang kamu lakukan adalah cek and recheck provider internet kamu. Pastikan provider internet kamu itu mengirim sinyal yang bagus, sinyal internet yang bagus ke ruangan kamu. Karena ya, kerugiannya ketika kita sidang online adalah apabila provider kita itu bermasalah. Jadi provider kita bermasalah atau lemot, nah itu sangat mengganggu sekali. Akibatnya apa? Informasi yang kita berikan kepada dosen penguji itu tidak sampai. Jadi teman-teman harus perhatikan providernya. Apapun providernya, kalian bisa pilih walaupun bukan nomor Anda, sementara Anda bisa ganti dan memilih internet yang sesuai dengan kecepatan di rumah. Alangkah lebih bagusnya kalau misalnya kamu punya internet seperti paket-paket internet yang besar seperti IndiHome dan lainnya, gitu ya. Yang keempat adalah periksa laptop kamu. Jadi pastikan laptop kamu sebelum melakukan sidang. Ini penting biar tidak terjadi problem-problem. Kalian uji, kalian scan, kalian coba-coba aplikasi yang bakal kamu gunakan. Karena itu sangat penting.
karena sidang online itu waktunya terbatas. Apabila ada trouble ya nanti kamu dilewatkan. Nah, kalau misalnya dilewatkan ketika sidang skripsi itu menjadi membuat konsentrasi kamu menjadi lebih membingungkan gitu ya, jadi lebih susah, buyar dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya, pastikan tidak ada masalah mati listrik atau mati lampu. Ya gimana ya kalau misalnya listrik, kita memang nggak bisa memprediksi kapan mati lampunya. Minimal kita memprepare, misalnya menyediakan genset, ataupun kita ke tempat-tempat yang memang jarang mati lampu, bisa ke rumah saudara atau ke rumah teman. Nah, itu sangat penting teman-teman, ketika kita lagi asik-asik sidang tiba-tiba mati lampu, dan itu sekali lagi akan mengganggu kamu ketika melakukan sidang secara online. Kemudian yang selanjutnya, yang ketujuh, itu adalah pencahayaan ruangan. Jangan biarkan ruangannya terlalu gelap sehingga kamu tidak tampak di layar gitu. Pastikan cahaya dari ruangan kamu itu cukuplah untuk menerangi wajah-wajah kamu yang sedang mau sidang online. Kalau misalnya masih gelap, kamu bisa prepare untuk membeli lampu-lampu tambahan yang dapat menerangi cahaya. Nah, teman-teman bisa cari di marketplace tentang lampu-lampu tersebut sehingga muka kamu agak terang dan bercahaya. Selanjutnya, pastikan walaupun di rumah sidangnya tetap menggunakan baju yang memang direkomendasikan atau diwajibkan oleh pihak kampus. Jadi jangan asal-asalan ketika kamu sidang online karena di rumah kamu pakai baju kaos, dan kamu itu harus perhatikan gitu ya. Jadi pastikan menggunakan baju yang memang diharuskan atau diwajibkan untuk sidang skripsi seperti biasa, misalnya baju putih atau pakai dasi atau menggunakan alma mater. Nah, itu sangat penting juga teman-teman. Jadi jangan anggap remeh ketika Anda melakukan sidang skripsi secara online. Selanjutnya yang ke-8, yaitu kamu mencoba fungsi aplikasi yang akan digunakan. Sebaiknya kamu sudah tanya-tanya aplikasi apa sih yang digunakan untuk sidang skripsi secara online ini. Apakah misalnya contoh dengan menggunakan Zoom atau menggunakan Google Meet gitu ya. Kalau misalnya menggunakan Zoom, kamu silahkan install Zoom, coba-coba menjadi host, coba-coba fitur-fiturnya. Gimana sih cara meng-share screen, gimana sih cara meng-unmute, gimana sih cara menampilkan video, gimana sih cara mematikan suara orang lain, dan seterusnya. Itu penting agar kamu tidak bermasalah ketika sedang melakukan sidang online. Misalnya contoh, kamu nggak tahu fitur share screen. Tiba-tiba kamu disuruh membagikan slide PowerPoint kamu. Nah, kamu kebingungan, dan itu yang akan mengganggu konsentrasi kamu. Dan itu wajib teman-teman kamu coba untuk sebelum memulai sidang skripsi. Selanjutnya yang ke-9 adalah koordinasi dengan keluarga atau orang-orang yang ada di rumah bahwa kamu sedang akan melakukan sidang skripsi secara online. Kalau misalnya orang rumah atau keluarga kamu nggak tahu, misalnya kamu mau sidangnya di kamar, tiba-tiba orang tua menyelonong masuk nyuruh makan dan seterusnya, suara orang tuanya kedengaran, dan itu bakal mengganggu fokus kamu ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada penguji gitu ya. Dan yang terakhir, yang ke-10, teman-teman, manfaatkan waktu presentasi kamu dan tanya jawab. Karena sekali lagi waktunya terbatas dan bakal terganggu dengan beberapa hal non-teknis atau masalah teknis. Jadi kalau misalnya kamu sedang presentasi, manfaatkan poin-poinnya kamu berikan, dan pada saat tanya jawab juga kamu manfaatkan untuk menjawab dengan jawaban-jawaban yang terbaik kepada dosen penguji. Gitu ya. Nah, teman-teman, itu ada 10 tips gimana sih lancar sidang skripsi secara online. Saya ulangi lagi, yang pertama adalah siapkan materi kamu secara utuh di dalam satu folder, kemudian pastikan ruangannya tidak berisik, dan itu akan memecah konsentrasi kamu. Ketiga, menggunakan provider internet terbaik, kemudian periksa dulu laptop kamu ada masalah apa enggak. Yang kelima, kalau bisa prepare untuk listrik, nyediain genset atau ke tempat-tempat yang memang jarang mati listriknya. Yang keenam, pastikan pencahayaannya cukup agar muka kamu bercahaya dan kelihatan tentunya. Yang ketujuh, gunakan pakaian sesuai ketentuan kampus. Yang kedelapan, yaitu mencoba aplikasi atau fitur-fitur
yang digunakan untuk meeting tersebut atau untuk sidang skripsi. Yang ke-9 itu koordinasikan kepada keluarga kamu bahwa kamu akan melakukan sidang skripsi di jam sekian, sekian, sekian. Dan yang ke-10, manfaatkan waktu kamu saat sidang skripsi. Karena waktunya terbatas, itu waktu yang memang benar-benar momen banget ketika kamu mau menjawab semua pertanyaan dari dosen penguji. Oke, mungkin itu aja teman-teman tips dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kamu. Bagi yang mau sidang, saya ucapkan semangat dan mudah-mudahan hasilnya lancar. Buat teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya, share dan like serta komen, dan jangan lupa juga untuk memfollow Instagram saya @robiuliendra. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.